ibu bapak, saudara-saudaraku, saya dan keluarga bukan seperti ibu bapak. Jalan kemana-mana ibu bapak tidak ada musuh. Kami sekeluarga ini dimusuhi oleh orang-orang yang bukan Islam. Mereka mencaci maki, mereka memfitnah, mereka menghina, bahkan mereka tidak puas, mereka penjarakan kami. Alhamdulillah Pak Sekda, saya bangga jadi agama Islam ini. Di kafir gak pernah masuk penjara dan jadi Islam. Allahu Akbar. Di Islam saya penjara. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Saya bisa masuk penjara. Bayangkan itu. Kata Allah, kami sudah mengutus seorang Rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu. Ini ajaran tauhid Islam. Kami sudah mengutus, kata Allah, seorang Rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu. Dari manusia kepada manusia. Nggak pernah dari manusia menjelma jadi Tuhan. Batu jadi Tuhan, kayu jadi Tuhan, pohon jadi Tuhan, manusia berubah menjadi Tuhan. Nggak pernah. Makanya di dalam Islam tak ada juru selamat, cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat yang hadir ini belum tentu. Nggak begitu dalam Islam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahillazi birabi'il akhir wa ja'abadahu birabi isyahi wa anzala kitaban hudan wa nurun wa anzala sab'an minal masani yahdi bihi man yarju liqa arabihi wa nailal amal. Ashhadu an la ilaha illallah rahmani wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahim. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim wa ala absarihim isyawatun wallahu azabun azim. Wa minan nas man yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiwamud dunya bi arba'ati asas, bi ilmi ulama'i, bi adlil umarah, bi syakwatil akhniya, bi da'watil fuqara. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dalam hal ini berhadir bersama-sama di tengah kita Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur beserta perangkat beliau, para aparat yang ada di kecamatan, hadir juga beberapa camat yang mendampingi beliau di dalam satu permusyawaratan rakyat atau yang kita sebut dengan musyawarah pimpinan kecamatan. Bapak Kapolsek, Bapak
Bapak Babinsa, aparat TNI dan Polri juga hadir bersama-sama dengan kita, dan tuan rumah dalam penyelenggaraan Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal ini 31 Oktober tahun 2022 Miladi. Tadi sudah disampaikan rasa bangga, rasa syukur pemerintah atas berdirinya Pondok Pesantren Darul Ikhlas di bawah pimpinan Saudara Ustadz Eli dan seluruh santri-santriwati berhadir meramaikan peringatan Maulud Nabi. Para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat dan yang kami cintai, kami banggakan ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Sekilas dari apa yang disampaikan oleh Bapak Sekda tadi, saya dalam kondisi seperti ini begitu tiba beristirahat sebentar hadir di tempat ini. Konsumsi dakwah yang sering saya sampaikan hanya bertumpu pada dua aspek. Saya berceramah hanya menyampaikan pada dua titik persoalan. Apa yang dibacakan oleh qori atau qori'ah, dan yang kedua sambutan panitia atau pemerintah yang hadir. Pada kesempatan ini saya hanya menggaris bawahi apa yang dikatakan dalam satu kata, waspada, yang dikatakan Pak Sekda tadi. Karena negara kita ini semakin hari semakin tidak menentu. Ambisi, keserakahan, kedurhakaan mengundang petaka mubahalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen seperti inilah terjadi tidak kebetulan. Kekacauan dalam sistem berkehidupan pribadi, berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akibat dari kemerosotan akhlak dan moralitas manusia. Jadi tidak kebetulan kalau keadaan negara begini, keadaan dunia secara global, kita masuk pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ada peristiwa yang setiap tahun kita laksanakan, yaitu Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dibicarakan di dalam setiap momentum Maulid Nabi, tidak ada persoalan lain kecuali menitik beratkan pada aspek moralitas, akhlak mulia. Karena kehidupan manusia itu tidak stabil. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Kehidupan manusia itu ibarat air. Tadi kata Pak Sekda, waspada. Hari-hari terakhir ini cuaca tidak baik, akan muncul hewan-hewan yang mematikan. Begitulah keadaan filosofis. Begitulah gambaran kehidupan dunia secara khusus di Indonesia. Waspada. Berhati-hatilah, karena Indonesia ini digiring pada sebuah konsep kehidupan jauh dari akhlak mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal 28 Oktober 3 hari lalu, saya diundang berbicara pada satu pertemuan pemuda. Dalam satu komitmen membicarakan tentang Hari Sumpah Pemuda. Dari tahun 1926 sampai finalnya 1928, 28 Oktober, para mahasiswa, anak-anak muda yang terhimpun kepada satu perhimpunan yang besar berskala nasional, Indonesia
Student Board. P3I, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Mereka ingin bangsa ini keluar dari kaum kolonial penjajahan, dan mereka berhasil, Indonesia merdeka. Singkatnya begitu. Perjuangan para pemuda tidak berakhir sampai di situ. Sampai hari ini kita mendambakan negara kita ini berdaulat, betul-betul berdaulat, baik dalam komitmen bernegara hingga komitmen berbangsa dan bernegara. Saya tidak, baru sekali ini saya dengar lagu Abdul apa tadi, Waton, Iman Waton, iman yang di tengah. Saya baru kali ini mendengar begitu, dan kemudian ada lantunan sholawat kepada Nabi. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi berbicara tentang Nabi Muhammad tidak berbicara pada aspek agama Islam saja. Nabi Muhammad dihadirkan oleh Allah bukan kepada umat Islam. Yang percaya kepada beliau disebut mukmin Islam, dan yang tidak percaya kepada beliau mereka adalah golongan kafir. Tapi tetap saja komitmen dakwah maulud itu mencakup totalitas umat manusia. Bapak Ibu boleh perhatikan keadaan Indonesia sekarang ini. Tadi saya berbincang-bincang dengan seorang pejabat kepolisian, Pak Kapolsek. Berapa bulan kita lalui, di tahun-tahun terakhir ini banyak sekali kejadian yang menyeret aparat, yang menyeret pejabat-pejabat kita jatuh karena moral. Dan saya katakan kepada beliau, kalau polisi rusak, bukan polisi yang rusak, itu adalah individu. Kalau tentara rusak, bukan tentara yang rusak, tapi individu. Latar belakang kehidupan saya dan keluarga, istri dan anak-anak bukan dari keluarga Islam. Kami adalah orang yang dulunya tidak beragama Islam. Betapa bahagia, betapa senang kehidupan kami ketika kami mendapat hidayah. Begitu sampai di dalam Islam, begitu kami beragama Islam, baru kami tahu bahwa memang Islam itu bukan teori. Islam itu bukan hafalan. Ibu bapak, saudara-saudara, Islam itu adalah praktik kehidupan. Enak kita bicara la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, enak sekali. Tapi untuk mempertanggungjawabkan amantu billahi wa bima qala Allah taala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak mudah seperti yang kita ucapkan. Tadi ada yang bertanya juga sama saya, bagaimana Ustaz lihat Islam di Indonesia saat ini? Islam di Indonesia secara kualitas sudah terpecah-pecah, sudah terbelah. Secara kuantitas, yes, masih mendominasi 98%. Tapi secara kualitas kita terpecah-pecah. Maulud Nabi inilah yang mempersatukan kita. Ini bukan mazhab NU, ini bukan ajaran Muhammadiyah, ini bukan ajaran Naqsabandiyah, ini bukan ajaran Al-Wasliyah. Ini adalah ajaran bagi seluruh umat manusia. Ibu bapak perhatikan, 8 tahun, hampir 1 dekade, hampir 10 tahun rezim yang sedang berkuasa saat ini, mulai dari awal berkuasa hingga mau akhirnya, selalu dirundung dengan persoalan. Jangan salahkan individu. Saya sering katakan, kita tidak bisa menyalahkan presiden dan wakil presiden, tetapi di samping para pemimpin kita ini banyak sekali orang-orang bajingan.
saya nasihati istri anak saya, kita sekarang sudah beragama Islam. Kita mendapatkan Islam itu dengan cuma-cuma. Allah berikan kita petunjuk, laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Lalu diberikan kami hidayah, petunjuk. Sampai ke dalam Islam saya nasihati. Sekarang kita bukan lagi beragama Kristen. Jiwa dan kehidupan kita bukan lagi kafir, tapi kita sudah beragama Islam. Kita adalah orang beriman, mukmin. Saya ajarkan kepada istri anak-anak saya 3 hal. Enggak yang tinggi-tinggi. Saya tidak mengajarkan kamu hafal 30 juz Al-Quran, tidak. Saya tidak ajarkan anak istri saya hafal hadis, ribuan hadis di kepala, tidak. Itu penting. Tapi saya bilang kepada mereka, kita orang dari kafir yang baru diberikan petunjuk. 3 saja yang kamu pelajari. Anak saya tanya, sampai kapan? Sampai mati. Apa itu, Pak? Yang pertama saya ajarkan, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Afdalul a'malu as-sholatu khams. Amal yang paling utama itu adalah sholat 5 waktu, yang membedakan kita dengan orang kafir. Laksanakan itu dalam kondisi dan keadaan bagaimanapun, karena Islam tidak mempersulit. Antum dalam keadaan sakit boleh sholat, antum di atas pesawat, di kapal, di mana saja boleh sholat, karena Islam mengajarkan yang mudah, bukan yang menyusahkan. Yang kedua saya ajarkan, Anda sudah menjadi muslim, jangan coba-coba mengambil, mencuri barang yang bukan milikmu sendiri. Jangan merampok, jangan mencuri barang orang. Hanya merampok di zaman akhir ini. Orang sudah mati pun dirampok. Yang ketiga saya katakan, jadilah dirimu sendiri, jangan pernah menjadi diri dan pikiran orang lain. Kalau kamu jadi pejabat, jangan berhati penjahat. Kalau kamu jadi penjahat yang betul-betul penjahat. Jangan berpura-pura penjahat. Susahnya kita di Indonesia ini, pejabat berhati penjahat jadi pejabat. Jangan salahkan TNI, jangan salahkan Polri, jangan salahkan Jokowi, Ma'ruf Amin, dan pemerintah lain. Salahkan pribadi-pribadi mereka. Kalau belum siap jadi pejabat, jangan bercita-cita mau jadi. Berat sekali. Jadi ustadz aja susah, apalagi jadi pejabat. Allahu Akbar. Ibu, bapak, saudara-saudaraku, saya dan keluarga bukan seperti ibu bapak. Jalan kemana-mana, ibu bapak tidak ada musuh. Kami sekeluarga ini dimusuhi oleh orang-orang yang bukan Islam. Mereka mencaci maki, mereka memfitnah, mereka menghina. Bahkan mereka tidak puas, mereka penjarakan kami. Alhamdulillah Pak Sekda, saya bangga jadi agama Islam ini. Di kafir gak pernah masuk penjara, nanti di Islam. Allahu Akbar. Di Islam saya penjara. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Saya bisa masuk penjara. Bayangkan itu. Orang Islam juga tidak bela, padahal banyak dia. Oh, tunggu dulu. Ini menunjukkan bahwa Islam agama yang benar. Jangan pakai bela. Jangan bela. Kita harus kooperatif. Polisi datang ke rumah saya dari Mabes Polri. Ustaz, ada laporan. Saya sudah tahu. Saya sudah tahu, komandan. Jangan tunggu-tunggu, sekarang saya siap dibawa ke penjara. Berani sekali Ustadz ini. Ya, saya selama bertahun-tahun
sejak masuk Islam dari 2006 sampai 2021 saya berdakwah tidak pernah pakai pengawal, apalagi cuma penjara. Saya sudah punya konsep sebagai orang Islam, al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Seorang mukmin tidak pernah mati, tetapi mereka pulang kampung. Konsep itu yang saya jadikan sebagai landasan dalam perjalanan dakwah. Wadun fisabilillahi aw rakhautun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Sudah saya tinggalkan lama itu. Sudah saya tinggalkan. Nggak pernah saya tengok ke belakang seperti istrinya Lot, Nabi Lut. Sudah saya buang ke belakang, jauh, tinggalkan. Saya hanya mencari ridho dan ampunan Allah. Berapa lama saya hidup di dunia ini? Berapa lama? Nabi-nabi pun hidup. Mereka pada akhir kehidupannya meninggal dunia, wafat, diambil oleh Allah. Apalagi kita manusia yang penuh dengan hina-hina ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang sebagai manusia biasa, diutus kepada umat manusia. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah, kami sudah mengutus seorang rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu. Ini ajaran tauhid Islam. Kami sudah mengutus, kata Allah, seorang rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu. Dari manusia kepada manusia. Enggak pernah dari manusia menjelma jadi Tuhan. Batu jadi Tuhan, kayu jadi Tuhan, pohon jadi Tuhan, manusia berubah menjadi Tuhan. Enggak pernah. Makanya di dalam Islam tak ada juru selamat, cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat yang hadir ini belum tentu. Enggak begitu dalam Islam. Ini yang mendorong saya untuk mempelajari, apalagi Maulud Nabi. Terima kasih sudah menonton. Ambil positifnya dari ceramah berikut. Silahkan berikan komentar terbaik kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, berikan like jika suka, dan bagikan link videonya ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.